klarifikasi anak Menteri Keuangan yang baru ya. Saya ada pertanyaan, kira-kira papa tersayang tahu nggak ya ketika kamu menyebut Ibu Sri Mulyani agen CIA Amerika ya, dan katamu jokes atau candaan. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita main politik luar negeri ya, untuk mengasah otak kita biar dapat wawasan. Ini di Nepal, nanti habis ini saya putarkan video ya. Ketika pemimpin negaranya berjoget-joget, para menterinya memakai barang branded ya, hidup hedon dan berakibat demo besar ya. Dan ini yang lagi viral di kita, anak Menteri Keuangan yang baru ya. Aduh dek, kamu kok ngono, jok mulutmu sing ati-ati yen ra pengen uripmu koyok ning Nepal ya. Ya, yang berstatement, cari tuh videonya anak Menteri Keuangan yang baru, Purba siapa itu ya. Anak seumur segitu udah ngeri ya. Menuduh juga Menteri Keuangan itu sebagai agen CIA ya. Pelajaran buat para pejabat-pejabat kita ya, apalagi khususnya keluarganya ya, untuk di sudah bagus belum ketika main medsos ya. Jangan sampai seperti ini, bapaknya diangkat menjadi menteri, dah statement anaknya yang frontal. Kali ini saya mau bahas Tiara Angelina yang 65 bagian ya. Yang komen di tempat saya, masa lalu nggak penting, masa lalu biarlah berlalu, masa lalu jangan diungkit-ungkit ya. Itu pendapat kalian. Kalau bagi saya masa lalu itu penting ya. Andai si Tiara ini tahu masa lalunya pacarnya ini ya, kenapa saya bilang pacar, sudah ya 3 tahun lebih ya, istilahnya itu kayak kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan ya. Ini adalah tukang jegal hewan ya. Jadi di sini sampai bisa dipahami ketika orang ini lagi emosinya memuncak, apapun bisa dilakukan. Dan itu terbukti dia Tiara Angelina begitu rapi menjadi 65 bagian. Ada yang dibuang di jurang, terus kepala itu masih di lemari ya. Ngeri kan ya. Sekali lagi ya. Oke, nah itu yang pertama Mak. Kenapa kita harus melihat masa lalu orang yang dekat sama kita. Yang kedua, sadar diri ya.
Kenapa saya bilang sadar diri? Tiara Angelina ini orang tuanya hanya penjual es tebu dan sempolan. Untuk menuntaskan anaknya tamat kuliah, dia tidak bisa melihat kembali perjuangan orang tuanya, ya, hanya penjual sempolan dan es tebu, ya. Gaya hidupnya yang begitu hedon, ya, mengakibatkan pasangan kumpul kebunnya ini sudah tidak sanggup untuk membiayai gaya hidup si Tiara Angelina ini, ya. Dari sini kita belajar dua hal, ya, untuk melihat masa lalu pasangan kita. Dua, sadar diri. Oke, nih ya, Menkyu yang baru dilantik belum ada 1 minggu, ya, muncul video anaknya yang begitu arogannya, katanya trader, ya, trading apa trader itu, ya, yang menyebut Ibu Sri Mulyani agen CIA dari Amerika. Dan kayak dia kalau nggak salah berkata, alhamdulillah bapak saya bisa melengsarkan agen CIA dari Amerika, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan sekarang dihajar anaknya Menteri Keuangan yang baru, namanya Purba siapa itu, ya. Cari ini lagi rame karena statementnya dia menghina orang miskin, ya. Wes cari videonya kok banyak sekali. Kalau menurut saya, ya inilah, ya, orang tua kurang memantau apa sih aktivitas anak di medsos, ya. Ya ini ngeri, anak menjatuhkan orang tuanya sendiri dengan konten-konten yang seperti itu, ya. Cari videonya, ya. Orang tuanya lagi dapat jabatan dari mandat dari Pak Prabowo, anaknya yang kan ngeri, ya. Makanya lah, ya, saya sudah sering buat video ke generasi Gen Z, ya. Meski orang tua lu kaya raya, ya, berusaha untuk tidak sombong. Ya meski kalian anak orang kaya dan dapat penghasilan sendiri, ya seperti ini, ya. Ya udah, silakan dinilai sendiri anak dari Menteri Keuangan yang baru. Dek, ini apa tadi, Dek? Ini apa? Pempes. Enggak, tadi mau bilang apa tadi? Pembalut. Ini pembalutnya mama, ya. Pembalut mama. Kalau kamu kan pakainya pempes. Nah, tadi para tanya pakai kayak gini ya buat apa, Mah? Denger mama. Tadi tanya, Mah ini namanya apa? B? B, ya. Terus tanya buat apa, Mah? Nah, itu buat, ya, biar ini adik nanti enggak Kelihatan. iya begitu, ya. Enggak masalah, jangan dikira anak segini kok sudah diajari kata-kata seperti itu. Lah dia tanya, ya saya jawab sesuai pemikiran mereka, ya. Itu cara saya mendidik. Nah, itu apa yang kamu buka? Oh, ini mama gak salin barang kok, ya, Dok. Sana keluar dulu, mama tak makan dulu. Yang penting, oke, bye-bye. Itu nggak ditinggal itu, merah-merah. Dek, taruh, Dek. Loh, buang sembarangan. Wes ben-ben nggak usah dipegang, Adik. Nangis, mama tamam dulu. Dadah. Udah jelas mempromosikan judol pernah, itu adalah terdakwa Nikita Mirzani.
Ya, biar ku tambahi, memang iya dulu sempat terdengar yang pernah dipanggil ya. Terus kasus cangcut merah juga pernah dipanggil. Ini orang tuh ruwet ya, cuman kreak-kreaknya aja yang nggak paham ya. Terus kayaknya dulu di endorse berapa ya, 50 juta atau berapa itu, karena dia masih eh, dulu deket sama Jenderal S yang kasusnya Dor ajudannya itu ya, dia bisa terlepas ya. Ada rekaman yang bocor itu jenderal itu ya, itu direkam supaya ya dia tuh seolah-olah itu kenal ya, backingannya itulah ya, cuman sekedar kenal sih menurut saya ya. Nggak tahu ya kelanjutannya, mungkin karena nih siapa si Lemon itu suka gini. Nah, kemungkinan ya itu ya, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, bisa disimpulkan menurut pemikiran kalian masing-masing ya. Yes. Nah, nanti nih ada yang komen Niki hebat. Ya wes ya. Oh, nggak usah. Dia mau jadi mantu. Saya nggak terima binatang, sayang. Mantu saya itu nggak boleh binatang. Saya geleng-geleng kepala ya. Gini ya, yuk saya ajak berpikir agak jauhan dikit ya, berpikir untuk beberapa tahun yang akan datang ya. Ya sorry, saya harus bawa anaknya ya, karena videonya seperti ini ya, mau nggak mau saya harus bawa anaknya ya. Ini ya, ketika emaknya berbicara seperti ini ya, dampak yang kena nanti siapa? Anaknya ya. Nanti suatu ketika mungkin 10 tahun, ini kan anaknya umur 17 lah, katakan seperti itu. Oh, 10 tahun lagi kan 27 ya. Nah, jika ada yang ingin meminang ya, terus melihat video emaknya seperti ini, nanti sebagai calon besan Pak, apa enggak berpikir ulang ya? Ngeri loh mulutnya ini loh ya. Terus maknya juga pernah bilang ada persusubuhan dan abortus militus ya. Seolah-olah itu anak sudah dihancurkan sama emaknya sendiri dengan statement-statementnya seperti itu ya. Ngeri nggak? Nanti jika ada yang ingin menjadikan anaknya jadi istri, akan berpikir berkali-kali lipat ya. Oh ya, menantu tak dianggap aja, pernah jadi pacarnya aja masuk bui. Lah nanti kalau saya sampai menjadikan anaknya jadi istri ya, apa nggak sakit hati, sakit batin, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang ya. Kan ngeri ya. Inilah anaknya yang menghancurkan tuh sebetulnya itu emaknya sendiri ya. Saya sudah pernah bilang ketika munculnya kasus anaknya dan menantu tak dianggap itu, saya cuma bilang itu solusinya sebetulnya gampang, andai emaknya mau menurunkan egonya ya. Karena emaknya mementingkan egonya dan pamornya sebagai wanita Amazon berkelas, tai kutret. Sekarang ini yang kena dampak siapa? Anak-anaknya yang akan datang ya. Meski umur saya serasa pedas kayak ini, saya masih perhatian dan peduli sama anak-anaknya ya. Ngeri mulut emaknya ya. Solusinya tuh sebenarnya gampang. Ini peristiwa seperti teman anak saya ya, badung-badungnya. Terus anaknya kenal laki-laki, saling suka ya, sedangkan emaknya nggak terima karena si laki-laki dari kalangan menengah ke bawah. Terus dihajar keluarga Kang Semir lah, seperti itu mulutnya emaknya ya.
Ini solusinya betul nggak? Kawinkan aja dulu ya. Ntar kalau sudah menjalani rumah tangga 1 atau 2 tahun, 2 tahun kalau sudah tahu rasanya rumah tangga itu seperti apa, nanti kan otomatis akan cerai. Nah anaknya ini jadi apa? Janda terhormat, pernah menikah, akhirnya cerai. Ya meski nggak terhormat juga ya, seperti saya pernah punya suami. Nah ini perawan nggak dikatakan perawan, janda nggak dikatakan janda, miris kan ya. Artisnya Pati ya ini loh para warga Pati terhadap Husen ya. Saya sekedar mau pesan sama Husen, kamu pernah ngomong ya kalau kamu itu ya intinya yang kamu tiru itu Nikita Mirzani ya. Di sini saya mau ngomong kalau kiblatmu Nikita Mirzani ya, suatu saat kamu akan hancur dengan dirinya sendiri ya. Hati-hati Sen, hati-hati ya. Lihat sekarang itu Nikita Mirzani seperti apa ya. Wes, kalau kamu semakin berulah, hati-hati. Wes, ini pesan saya. Oke, di berandaku lagi lewat itu ya, dari kota Tulung Agung Jawa Timur ya, Mbak Suci Taiwan dari TKW dari di Taiwan ya. Saya acungi jempol, apresiasi 2 jempol saya untuk Anda ya. Saya akui keberanian Anda untuk membongkar sistem pemerintahan daripada bupati, anggota DPRD-nya, terus yang kabarnya dapat money laundry dari pejabat owner penjual mobil yang sangat-sangat very famous di Tulung Agung, yang punya 2 istri ya. Saya di sini mau bahas tentang kehidupan owner tersebut ya. Ya beginilah ya kisah kehidupan ya. Kalau saya melihatnya dari cerita-cerita kanan dan kiri, maksudnya dari si Mbak TKW dan sama ownernya ya. Benar yang merasakan ownernya, tapi saya masuknya kok pas sama si Mbak TKW tersebut ya. Ini klarifikasinya itu kayaknya ya cuman omdong. Saya paham yang menjalani dia, tapi saya karena sering mengalami cobaan kehidupan yang seperti apapun, hampir semua sudah saya terima dan sudah saya jalani ya. Meskipun ini dari pihak owner yang menjalani kehidupannya, kayaknya ada sedikit permainan kata-kata di sini ya. Saya kok lebih masuknya ke si Mbak dari TKW dari Taiwan. Saya sebut saja Mbak Suci. Aku acungi 2 jempol saya untuk keberanian Anda. Nah, si owner ini kan dulu menikah ya, istrinya itu pun jadi TKW juga ya. Jadi TKW, ketika jadi TKW ya ngirimin nafkah untuk support, untuk bangun perusahaan untuk kehidupan si laki-laki inilah ya. Kemudian ya kemungkinan besar laki-laki kalau jauh dari kayak gini pasti kurang nggak tahan ya. Kemungkinan nih kalau saya melihatnya, dan saya lihat video-videonya, istri yang kedua ini orang kedua dari istri pertama. Nah kemudian cerailah istri pertama, akhirnya sama si istri yang kedua ini ya. Lumayan sukses lah, kalau ya suksesnya mungkin ada suntikan dana ya. Terus yang kedua ini menikah yang ketiga ini, kemungkinan besar ada
something wrong atau satu masalah ya, sehingga terjadi poligami ya. Realita kehidupan aja lah ya. Kalau dengan terus terang ya, nggak ada yang mau istri itu dipoligami. Ada kemungkinan itu tipis, kemungkinan hanya 10% dari 100% ya. Ya, jadi bisa simpulkan sendirilah ya dari video-videonya ya. Saya perhatikan gerak wajahnya owner sama istri keduanya itu, terus ketika syuting bareng istri kedua dan ketiga ini raut wajahnya seperti apa ya. Ya, begini saja ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika ini si laki-laki terjatuh ya, kabarnya sih yang pegang kuasa penuh atas kekayaan tuh istri yang kedua ya. Ya, mudah-mudahan kuat aja ketika sudah pernah dari hidup belum mapan, akhirnya muapan banget ya, saking tercukupinya jadi muapan banget. Nanti kalau ya mudah-mudahan kuat aja, nggak oleng, gitu aja ya.